Selamat pagi siswa-siswi kelas 8, bertemu kembali pada mata pelajaran PKN untuk pertemuan kita yang ke-9. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi pembelajaran sebelumnya yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Dan materi pembelajaran hari ini yaitu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Dengan tujuan pembelajaran adalah siswa-siswi mampu menjelaskan bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Dan kegiatan literasi hari ini adalah silakan dibaca buku paket PKN, buku bacaan PKN yang terdapat pada halaman 128 sampai 136. Ibu kasih waktu 5 menit. Kegiatan pretest hari ini terdiri atas 2 soal. 1. Tuliskan contoh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kedua, siapakah tokoh yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Silahkan dikerjakan sebelum memulai pembelajaran dan Ibu akan kasih waktu juga selama 5 menit. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Kata Indonesia berasal dari 2 kosakata, yaitu Indus yang berarti India dan Nesos dalam bahasa Yunani yang memiliki arti pulau. Sedangkan bentuk jamaknya adalah nesiol yang artinya pulau-pulau. Jadi nama Indonesia yang dimaksud adalah pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia, dan itulah yang dimaksud sebagai satu kesatuan pulau yang kemudian disebut atau dikenal dengan sebutan Indonesia. Nah, sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantra atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya 2 kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam di Kalimantan. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Cirebon. Kemudian beberapa abad setelah itu berdiri Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan Kerajaan Mataram pada abad ke-7. Wilayah Nusantara pernah mengalami masa kejayaan, yakni pada masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Pada saat itu, sejarah telah mencatat wilayah Nusantara berhasil dipersatukan kembali setelah Nusantara yang terpecah-pecah selama waktu kurang lebih 3 abad dan seluruh rakyat mengalami kemakmuran kembali. Dan Kerajaan Majapahit adalah cikal bakal terbentuknya negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada, yang kemudian wafat sekitar tahun 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapati
Majapahit yang sangat disegani, dan dialah yang menyatukan Nusantara dengan terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Sedangkan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, memberi perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Nah, berikut ini kita akan mengkaji bagaimana kerasnya perjuangan pendiri negara yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. 1. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang biasa dipanggil dengan sebutan Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni tahun 1901 dan meninggal pada 21 Juni 1970. Perjuangan Insinyur Soekarno itu didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan beliau ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929, kemudian dijebloskan ke penjara Bancuy di Bandung. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan haruslah dianggap sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Bahkan dalam beberapa situasi, sejarah mencatat bahwa Soekarno telah diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara, kemudian dipenjara, dibuang dan hidup menderita, namun ternyata tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa itu surut. Yang kedua ada Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, merupakan seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta, pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat ia sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Dalam Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara dan kemudian berubah menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia, beliau mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pernah dipenjara dan diasingkan. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi, Bintang Republik Indonesia kelas 1, yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia mengalami kehancuran bidang ekonomi, politik, hingga sisa-sisa kejayaan dan kemegahan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit hancur. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita kerajaan Majapahit
untuk mempersatukan Nusantara. Ketiga, semangat berarti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. 4. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Tugas pertemuan 9 yaitu 1. Jelaskanlah bagaimana kerasnya dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, jelaskanlah perbedaan antara semangat dan komitmen kebangsaan. Materi pembelajaran berikutnya adalah bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Terdapat pada buku bacaan, buku paket, halaman 136 sampai halaman 139. Baiklah, sampai di sini materi pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi pembelajaran berikutnya, dan terima kasih.